Gubernur Bali Wayan Koster melantik 4 pejabat eselon 2 Pemprov Bali di Bali Gajah, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kompleks Jasa Denpasar, Jumat sore 1 April 2022. Pejabat yang dilantik Gubernur Koster ini adalah para pejabat peraih nilai tertinggi pada lelang terbuka yang dilakukan Panitia Seleksi atau Pansel pada 23 Februari lalu. Gubernur Koster minta pejabat eselon 2 yang dilantik menghilangkan ego sektoral dan lebih kolaboratif dalam melaksanakan program Pemprov Bali. Adapun 4 pejabat eselon 2 yang dilantik dari hasil lelang terbuka tersebut adalah Iwayan Sunada yang dilantik sebagai Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan. Sunada birokrat asal Desa Kuku, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan ini sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Berikutnya, Iwayan Ekadina yang dilantik sebagai Kadis Koperasi dan UMKM. Ekadina yang merupakan birokrat asal Desa Padang Sambian Kelot, Kecamatan Denpasar Barat ini sebelumnya menjabat Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKDPSDM Provinsi Bali. Kemudian, Inyuman Gede Anom dilantik sebagai Kadis Kesehatan. Anom yang merupakan birokrat asal Desa Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar ini sebelumnya menjabat sebagai dokter ahli muda pada Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bali Mandara, Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sementara, Iketut Nayake dilantik sebagai Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali. Nayake birokrat asal Desa Panji, Kecamatan Sukesade Buleleng ini sebelumnya menjabat Kepala Bidang Pengolahan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali. Sebelum saya mengambil sumpah saudara-saudara, saya bertanya, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Hindu. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa, saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Gubernur Koster dalam sambutannya meminta pejabat yang mengemban tugas baru lebih kolaboratif, menghilangkan ego sektoral, tidak terjebak dalam rutinitas administratif dalam melakukan eksekusi program prioritas. Ia menekankan agar para pejabat untuk melakukan percepatan program prioritas tersebut, serta memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada. Kepada Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Gubernur Koster menekankan percepatan program ketahanan pangan, serta terwujud sistem pertanian organik di Bali, serta segera membuat roadmap capaian penerapan pertanian organik di kabupaten kota yang telah diatur melalui Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang sistem pertanian organik. Gubernur Koster juga meminta segera ada realisasi kedaulatan pangan di Bali sebagai implementasi Pergub Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian. Jaga alam Bali,
Sebaliknya, kepada Kadis Koperasi dan UMKM, Gubernur Koster menekankan pengembangan UMKM yang terwadahi melalui koperasi produksi sesuai potensi daerah, hingga fasilitasi skema pembiayaan UMKM melalui kerjasama dengan lembaga keuangan, badan usaha milik desa, baga usaha paduan desa adat, hingga LPD. Koster meminta segera lakukan digitalisasi ekonomi sektor UMKM. Sementara kepada Kadis Kesehatan, Gubernur Koster menekankan percepatan penanganan pandemi COVID-19 melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait. Gubernur Koster juga meminta kepada Kadiskes yang baru untuk mempercepat pengembangan industri kesehatan tradisional Bali. Sedangkan kepada Karo Organisasi, Gubernur Koster meminta pemantapan reformasi birokrasi serta meningkatkan nilai kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi di Pemprov Bali. Diharapkan semua unit bekerja di bawah Karo Organisasi memperbaiki kinerja dan tata kelola untuk meraih predikat terbaik di bidang tugas masing-masing. Jaga alam Bali, manda suci, lan harmonis, pagedek patenya. Selain juga saya minta adalah kerjakan program-program yang sudah masuk di buku matriks program 2022. Kemudian Bapak baca itu. Baca itu utuh. Dan yang dibaca juga jangan cuma itu. Jangan karena Kadis Kesehatan yang dibaca kayaknya program kesehatan aja. Baca seluruhnya dari semua OPD. Ini pesan untuk semua OPD. Mengapa? Supaya mengerti arah pembangunan Bali secara keseluruhan dan masuk pada konteks parsial yang menjadi tupoksinya. Mana yang bisa dijalankan dan dikelola dalam satu institusi OPD-nya sendiri, mana yang harus dijalankan, dikelola, dipimpin secara kolektif bersinergi dengan OPD yang lain. Tinggalkan gaya kerja parsial, ego sektoral, ego wilayah. Tinggalkan. Itu sudah cara lama. Harus memulai dengan biasa kerja bersinergi, berkolaborasi, bersama-sama, nah gitu. Karena banyak ini di antara tupoksi ini beririsan satu sama lain. Gitu. Jadi tidak bisa lagi ini urusan aku, ini urusan kau, nggak bisa. Ini kita pegawai kolektif pemerintah provinsi. Gitu. Jadi harus mengerti ini semua, duduk bareng. Jadi jangan suka duduk misah-misah, ya, kecuali urusan tertentu gitu. Kalau urusan kerja, gabung. Oh ini harus ngomong bareng sama ini ngomong bareng sama ini. Ah gitu dia, mesti begitu dia. Jadi ini yang saya harapkan betul. Nah karena itu wajib hukumnya semua kepala perangkat daerah ini secara utuh memahami visi namun sakit Tiloko Bali dengan jabaran detailnya, lengkapnya, sampai pada turunan menjadi perda, menjadi pergub, menjadi surat edaran, menjadi kebijakan. Harus paham. Jadi harus betul-betul merubah pola kerja. Dan yang utama juga adalah, saya berharap, untuk bisa menjalankan program di dinasnya, itu lihat koneksinya dengan kementerian di pemerintah pusat. Rajin berkomunikasi. Kelemahan terbesar yang saya lihat dari para kepala perangkat daerah kita di Bali itu adalah membangun komunikasi dengan instansi pusat.
dibangun komunikasinya ini, koordinasinya dengan baik, dengan efektif, karena di kementerian itu banyak program, saya tahu. Karena saya di DPR 3 periode, saya tahu. Dan program di kementerian itu satuan 2, belum ditentukan nomenklatur detailnya sampai ke lokasinya, lokusnya belum ada. Kalau bangun SMA sekian itu belum ditentukan, di Bali berapa, di Kalimantan belum ada. Jadi itu bisa kita ajukan program usulan. Pertanian juga begitu, kelautan juga begitu, perindustrian juga begitu, kooperasi juga begitu, banyak. Saya contohin Pak PLT Kadis Pertanian, Pak Putu Lihat, ya. Kepala BKD sukses, PLT Pertanian cepat berkomunikasi, dapat dana dekor cukup banyak untuk pertanian organik dan mendorong produktivitas pertanian kita. Lumayan dapat. Berapa Pak? 68 miliar. Besar itu Pak. 68 miliar. Jadi kita mesti berstrategi sedapat mungkin. Kalau ada dia di kementerian, kita ngambil uang dari kementerian. Uang kita di provinsi bisa kita gunakan untuk yang lain. Untuk prioritas provinsi yang tidak mendapat sokongan dana dari APBN. Maksud saya itu begitu Pak. Kesehatan termasuk harus dikembangkan adalah kesehatan tradisional Bali, termasuk industri herbal Bali. Itu kembangkan lagi yang P4TO itu ke dalam skala yang lebih besar dengan varian produk yang lebih banyak supaya menjadi industri dia di Bali. Itu yang harus dilakukan semua, dan ini membutuhkan kerja keras. Tidak lagi bisa dengan kerja biasa-biasa, jangan. Saya minta kerjanya cepat dan cermat. Cepat bukan berarti tidak cermat. Cepat, cermat. Saya minta cepat juga bukan berarti melanggar aturan, tidak boleh. Karena negara ini diatur dengan aturan. Harus juga taatan aturan. Tapi juga jangan karena aturan lantas kerjanya harusnya selesai 2 hari, 1 bulan belum selesai. Jadi bukan begitu juga cara kerjanya. Jadi karena itu ini butuh metode kerja dan waktu yang optimal untuk digunakan dalam mengelola pekerjaan supaya selesai dengan cepat tepat waktu. Gubernur Koster juga menekankan para pejabat baru ini memahami betul program-program Pemprov Bali, Nangun Satkirti Loka Bali, serta bisa mencapai target-target kinerja di masing-masing dinas. Gubernur Koster meminta para kepala dinas yang baru ini bisa bekerja dengan cepat dan cermat, serta tanpa melanggar aturan. Para kepala dinas ini juga diminta untuk bekerja secara kreatif dan inovatif dengan pola dan metode-metode baru untuk menuntaskan berbagai program Pemprov Bali. Gubernur Koster juga meminta para kepala dinas membangun komunikasi dan konektivitas dengan kementerian terkait di pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian berbagai program kerja serta membuat program-program kerja baru. Usai dilantik, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Wayan Sunada mengatakan ada 4 program prioritas yang menjadi sasaran, yakni peningkatan produksi, sistem pertanian organik, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta pertanian hulu hilir. Jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Gubernur, arahan Pak Gubernur tadi bahwa kita tahun 2022 ini akan melaksanakan 4 program. Yang pertama adalah peningkatan produksi, yang kedua adalah SPO, sistem pertanian organik, yang ketiga adalah peningkatan nilai tambah dan daya saing, yang keempat adalah pertanian hulu hilir. Jadi pertanian hulu hilir adalah bagaimana kita bisa agar petani itu marginnya meningkat. Karena selama ini margin petani itu rendah sekali, yaitu sekitar 9%. Okay. Jadi margin yang diterima yang paling besar adalah di subsektor pemasaran.
Pelantikan tersebut dihadiri Kepala BKD PSDM Provinsi Bali Iketut Lihatnyana, Kepala Inspektorat Pemprov Bali Iwan Sugiada, dan pejabat eselon 2 Pemprov Bali lainnya.